Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linksfood. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir besok. Namun ketegangan antara keduanya masih terus membara. Di tengah perundingan putaran kedua yang belum menemui titik terang, AS dan Iran justru terus berselisih di Selat Hormuz. Di saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang berakhir pada Rabu pekan ini, ketegangan kedua negara ini justru semakin memanas. Belum ada tanda positif terkait dengan perundingan putaran kedua. Justru sinyal dan isyarat untuk bersiap melanjutkan perang semakin mengemuka. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf memberikan peringatan keras melalui media sosial X dan mengklaim telah menyiapkan kartu baru yang bakal dibuka di medan perang. Muhammad Baghir Ghalibaf menulis, Donald Trump tidak menginginkan negosiasi. Ia sedang mencoba mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan diri melalui ancaman dan kebohongan media. Selama 2 minggu terakhir, kami telah mempersiapkan diri untuk mengungkap kartu-kartu baru di medan perang. Jika gencatan senjata gagal, situasi tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Transit di Selat Hormuz tetap berada di bawah otoritas Republik Islam dan blokade tidak akan pernah bisa diterima. Kami tidak akan bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman. Meskipun penolakan telah ditunjukkan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih mengirim utusannya untuk menggelar perundingan kedua di Islamabad, Pakistan. Dalam akun Truth Social, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menawarkan kesepakatan yang adil dan masuk akal. Jika Iran menolak, maka Amerika Serikat mengklaim akan melumpuhkan setiap pembangkit listrik dan jembatan-jembatan di Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyebut isu Selat Hormuz adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Ia berharap kedua belah pihak dapat memenuhi kewajiban mereka dan mematuhi perjanjian gencatan senjata untuk mencegah eskalasi yang lebih parah. 霍尔木兹海峡局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切，希望有关方以负责任的态度恪守停火协定，避免激化矛盾、加剧局势紧张，为海峡通行恢复正常提供必要。 Di masa akhir gencatan senjata, marinir Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran, MV Tosca, setelah mengklaim kapal tersebut mengabaikan peringatan Amerika Serikat saat menerobos blokade di Selat Hormuz. Kapal perusak milik Amerika Serikat bahkan dikabarkan melepaskan tembakan pada kapal Iran. Sementara Iran mengklaim telah meluncurkan serangan drone ke arah kapal-kapal militer Amerika Serikat di Teluk Oman. Lalu untuk bisa menakar langkah apa yang akan diambil oleh kedua negara di akhir masa gencatan senjata, kita akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Dina Prapto Raharja, penasihat hubungan internasional think tank Independent Synergy Policies. Juga ada Pizarro Gozali, selaku peneliti Asian Middle East Center. Selamat petang Mbak Dina, Mas Pizarro. Saya ke Selamat petang, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mbak Dina dulu. Kalau kita melihat saat ini kan posisinya masih deadlock. Katanya mau negosiasi berikutnya, tapi di Selat Hormuz masih tetap tensinya tinggi. Apakah ini ada tuntutan yang tidak realistis dari sisi Amerika Serikat, atau ada strategi brinkmanship yang mendorong sampai ke limit, sampai ke batas akhir di ambang yang berbahaya oleh kedua belah pihak, Mbak Dina? Kalau dikatakan strategi, ini lebih ke strategi yang lebih optimal, lebih maksimal gitu ya, dalam menggunakan tekanan militer kepada pihak lawan. Apakah itu strategi untuk menciptakan stabilitas? Saya kira tidak. Apakah itu strategi untuk menciptakan solusi yang bisa diterima semua pihak dalam jangka panjang? Saya kira tidak. Kalau sedikit saya bercerita mungkin dari pengalaman saya di bidang diplomasi ya, mempraktekkan diplomasi itu
saya ingin mengajak kita melihat model yang diterapkan oleh Pakistan dalam mendekatkan kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Iran, supaya pada akhirnya ada titik temu. Pertama, bahwa Pakistan itu menempatkan kedua belah pihak dalam situasi di mana kedua-duanya merasa ada harapan, ada ruang, komunikasi dibangun, mereka ada di tengah-tengah, interlokutor. Kemudian format dalam pertemuan yang pertama di tanggal 10 April yang lalu, kedua belah pihak itu didudukkan di dua ruangan yang terpisah. Jadi mereka bahkan tidak tatap muka, karena situasinya masih sangat tinggi tensinya. Nah, dalam format yang berikutnya ini, karena saya juga mereka itu tetap nggak akan bisa duduk bareng, dan Iran udah bilang nggak berangkat ya ke Islamabad, itu Pakistan akan tetap mendorong tetap ada komunikasi di antara mereka. Dan Pakistan selama periode yang pertama kemarin, pertemuan yang pertama, dia menjadi penerima informasi dari lebih dari 25 negara yang lain, yang juga punya saran-saran bagaimana solusi yang bisa diterapkan dan diterima oleh kedua belah pihak. Sebenarnya kalau dalam situasi yang tegang seperti sekarang, biasanya itu nggak langsung duduk di dua meja, kemudian sampai pada satu kesepakatan. Kalau di ASEAN kita kenal ada istilah retreat, jadi pertemuan tertutup, bahkan hasilnya pun tidak boleh dipublikasikan ke media, dan itu bisa berjalan lebih dari 1 hari untuk saling membuka diri, saling membangun rasa percaya. Nah, kalau yang kita lihat dari perkembangan statement Trump dan juga Netanyahu, saya bilang Netanyahu nggak bisa lepas dari gambar ini. Ini belum sampai ke sana. Makanya dari pihak Iran itu masih sangat, karena Netanyahu bilang dia akan tetap menguasai sampai gunung-gunung di Lebanon. Sementara dari sisi Amerika Serikat itu anggaran fiskal 2027 untuk agenda pertahanan mereka, Department of War, itu naik 44%. Baik. Nah, ini sinyal sangat tidak baik. Ya, kita akan bahas lagi soal ini dengan sinyal yang sebenarnya tidak mudah juga untuk kedua belah pihak. Apakah memang show of force militer masih dikedepankan sekarang? Masih jauh panggang dari api lah kalau kita bicara soal negosiasi. Sementara waktunya kan tenggatnya semakin pendek. Kita akan bahas sesaat lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali bersama dengan Dina Prapto Raharja, penasihat hubungan internasional think tank di Independent Synergy Policies, juga hadir Pizarro Gozali, peneliti Asian Middle East Center. Silakan Mbak Dina, tadi dilanjutkan soal ya bagaimana kondisi sekarang menuju ke negosiasi yang kayaknya sih masih jauh ya. Ya, tadi dua sinyal sudah saya sebutkan bahwa dari pihak Amerika Serikat tidak memberi sinyal yang positif untuk Iran duduk di meja perundingan ya. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan bahwa kalau bicara soal komposisi dari negosiator dari Amerika Serikat, saya melihat itu tidak menunjukkan memang Amerika Serikat ingin mencapai satu solusi yang lasting gitu, yang bertahan. Karena yang hadir kan hanya 3 orang ya, yang utama itu hanya nanti ada J.D. Vance, kemudian Steve Witkoff, dan satu lagi Jared Kushner. Dan di situ menggambarkan sekali lagi sentralitas yang kemarin udah diprotes sebenarnya dalam pertemuan yang pertama. Dianggapnya mereka bukan pihak yang mengerti situasi di lapangan, hanya fokus pada solusi ekonomi. Lalu poin yang keempat juga bahwa di luar dari meja perundingan ini sudah terjadi sebenarnya deal-deal atau upaya untuk membebaskan Selat Hormuz ini dari masalah. Dari Uni Eropa misalnya, Prancis, Inggris, dan Jerman itu sekarang sudah lebih aktif ya melakukan berbagai macam konsultasi untuk menciptakan keamanan maritim yang lebih independen di Hormuz tanpa mengajak Amerika Serikat. Jadi buat Iran sendiri ada ruang baru sebenarnya untuk mencari solusi di luar dari hidup hanya dengan Amerika Serikat. Nah berikutnya juga Mas Pizarro, kalau tampaknya negosiasi antara AS dan Iran ini masih cukup sulit. Salah satunya sebenarnya yang jadi hambatan adalah blokade AS di perairan di Selat Hormuz yang tadi kita lihat juga tayangannya. Dan Iran tampaknya juga masih cukup menahan diri. Sebenarnya kalau dari strategi militer di Hormuz, bagaimana Anda melihatnya sekarang? Iya, Iran kalau kita lihat dari pernyataan dari Golibaf, dari IRGC ya, ini mereka sudah mempersiapkan diri skenario terburuknya Mbak Friska ya, bahwa bukan tidak mungkin eskalasi itu akan kembali terjadi. Sekarang Iran masih menahan diri karena dia mencoba menaati kesepakatan militer senjata yang deadline itu berakhir hari Rabu ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa serangan-serangan yang mulai dilakukan oleh Iran, contohnya Iran mulai melakukan serangan drone kepada kapal Amerika Serikat yang kata Iran itu membajak, yang melakukan arm piercing terhadap MV Tosca seperti itu. Tetapi bukan tidak mungkin Mbak Friska, kita udah melihat ya bahwa ada keterpecahan sebenarnya di internal pemerintahan Iran. Pertama, faksi moderat seperti Ali Abbas Araghchi yang mencoba mencari win-win solution ataupun diplomasi. Kemudian ada IRGC yang lebih melakukan tindakan-tindakan militer. Dan problematikanya IRGC ini kadang itu dia bisa mengambil keputusan bahkan tanpa harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah gitu. Karena apa? Sekarang pemerintahan yang ada di Iran ini pemerintahan taktis yang memang diserahkan kepada militer untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk mempertahankan kedaulatan Iran seperti itu. Makanya kan tadi pernyataan resmi terbaru dari Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak akan ada delegasi dari Iran, baik dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah Mbak Friska, yang akan datang ke Islamabad. Karena itu sama saja, itu mencoreng kedaulatan Iran. Mereka ini kan sekarang ada semacam traumatik nih, ini trauma ketiga nih. Mereka kembali diserang ketika negosiasi nih Mbak Friska. Ini kan mengulangi serangan pada Juni 2025 yang waktu itu sedang dilakukan negosiasi, diserang 28 Februari begitu sama lagi negosiasi oleh Oman, tiba-tiba diserang, dan ini kembali terjadi. Ini kan serangan kepada kapal Iran ini kan terjadi ketika masa-masa negosiasi, bahkan ketika masa-masa militer senjata. Makanya kan redaksi yang dipakai Galibaf itu Amerika Serikat melakukan pelanggaran militer senjata dan kami tidak menerima hal ini gitu. Ini yang membuat kemudian opsi kemudian untuk berunding dalam waktu dekat di Islamabad tampaknya sangat tipis Mbak Frisa. Walaupun kita nggak tahu ada last minute diplomasi yang tiba-tiba saja ada keajaiban misalkan Iran itu untuk masuk ke Islamabad. Tetapi problematikanya Donald Trump kan juga nahan G Defense. G Defense ini tadinya mau berangkat ke Washington kemarin, ditundakan sampai Rabu. Itu pun tidak ada kepastian apakah betul-betul G Defense hadir di Islamabad, karena kalau dia hadir tanpa ada Iran itu juga sama juga meruntuhkan kredibilitas Amerika Serikat di mata diplomasi internasional. Begitu Mbak Friska. Dan tampaknya yang menahan diri bukan hanya Iran di masa gencatan senjata, tapi juga Prancis. Saat ditanya kepada Presiden Emmanuel Macron, kapalnya terkena serangan di Selat Hormuz, tidak langsung menyalahkan Iran ya, bahwa dikatakan itu bukan target serangan langsung. Karena tampaknya banyak juga negara yang agak berhati-hati dengan upaya provokasi di Selat Hormuz ini, betul Mas Pizarro? Anda melihat yang sama?
Mbak Friska, ada sekitar 400 kapal sekarang yang tertahan di wilayah Selat Hormuz untuk keluar, dan rata-rata kapal-kapal Eropa. Ada Maersk berbasis di Denmark, ada nanti Mediterranean Shipping Company berbasis di Jenewa, Swiss. Mereka walaupun dapat green light dari IRGC untuk lewat, tapi nggak mengambil langkah itu. Karena situasi itu betul-betul nggak bisa diprediksi. Selain ada green light dari Iran, jangan lupa, itu ranjau-ranjau udah disebar sama Iran di sana. Ya. Makanya kapal-kapal Eropa ini yang itu kemudian itu masih berkoordinasi sama IMO, ya, International Maritime Organization. Apakah mereka betul-betul bisa melewati Selat Hormuz dengan aman gitu? Dan ini yang kemudian yang dikhawatirkan kalau kemudian terjadi kontak menembak. Udah ada presiden dengan Mbak Friska ya, kapal India misalkan itu ditembak sama Iran karena kemudian dia melewati Selat Hormuz tanpa mendapatkan approval RGC. Padahal India ini menarik. India ini negara walaupun dekat sama Israel, tetapi dia punya investasi yang sangat besar di pelabuhan Chanabar di Iran gitu ya. Ya. Makanya kan India itu termasuk dapat privilege dia 6 negara yang boleh lewat. Tetapi situasi sekarang udah berubah Mbak Friska. Karena apa? Kita melihat tiba-tiba Donald Trump itu melakukan blokade di Selat Hormuz dan kemudian negosiasi militer senjata gagal, dan Amerika Serikat meminta tuntutan yang baru lagi nih. Dia minta enrichment uranium yang diperkaya itu 450 kg itu diserahkan kepada Amerika Serikat gitu ya. Ini yang kemudian memantik panasnya lagi Iran gitu ya. Padahal kan sebenarnya dalam negosiasi sebelumnya itu tidak disebutkan gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian titik-titik kompromi di antara kedua negara tampaknya sangat tipis dan kita khawatir eskalasi bisa kembali terjadi. Nah, itu dia soal uranium misalnya dikatakan juga oleh Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian, ya siapa Amerika Serikat bisa mengatur kedaulatan negara lainnya, bisa melanggar kedaulatan negara lainnya. Apakah artinya kalau kita melihat proses yang saat ini berlangsung, negosiasi dari mulai awal pun juga kemarin di Islamabad pertama, tidak ada intensi memang untuk mencapai kesepakatan dari sisi Amerika Serikat, terutama dengan menambahkan poin-poin tambahan yang dianggap tidak masuk akal untuk dicapai titik tengahnya. Kita akan bahas ini sesaat lagi, tetap di Sapa Indonesia Malam. Mas Pizarro dan Mbak Dina, juga Anda saudara, kami segera kembali. Oh, ini Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Ayo boros sekarang. Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Zaman now, makannya wow. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Wow, ini Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Ayo boros sekarang. Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Zaman now, makannya wow. Baru, teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Wingsfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita kembali lagi bahas soal berakhirnya tenggat gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Mbak Dina, apakah kalau kita lihat tadi pertanyaan saya, memang tidak ada intensi untuk mencapai kesepakatan, terutama dari sisi Amerika Serikat? Amerika Serikat masih minta di dalam negerinya untuk dukungan militer itu ditambah. Tadi yang saya singgung,
44% peningkatannya dari anggaran fiskal 2026. Dan sebagai catatan, anggaran fiskal yang 2026 itu saja sudah peningkatan sekitar 22,6% dari anggaran fiskal sebelumnya untuk pertahanan. Kan tentu saja kalau kita bicara satu anggaran ya, anggaran itu nggak mungkin tiba-tiba beranak dari mana gitu ya, apalagi ini negara besar, siapa yang mau tiba-tiba nyetak uang pun pasti ada konsekuensi fiskal dan moneter pada Amerika Serikat. Jadi konsekuensinya ada di dalam negeri sebenarnya. Jadi produk kebijakan yang lain seperti kesehatan, kemudian perumahan, kemudian juga untuk urusan agriculture, pendidikan, itu semua akhirnya menanggung akibatnya karena penurunannya itu lebih dari 10% di setiap mata anggaran. Jadi tekanan di dalam negeri Amerika Serikat itu tentu nggak dihitung kelihatannya ya sama Trump ya. Jadi dia berpikir untuk membesarkan dulu Department of War. Bisa jadi tetap saja Trump itu dapat keuntungan ya dari situasi yang volatile ini. Tapi Trump saya kira juga keliru ya mengukur karena dampak secara globalnya itu lebih berbahaya sebenarnya daripada dampak di dalam negerinya saja. Karena di luar negeri itu ekonomi betul-betul makin sulit untuk bangkit. Produk-produk yang menjadi andalan negara-negara maju seperti semiconductor, kemudian chip, kemudian pengolahan mineral dari negara-negara berkembang seperti Indonesia itu akan terhenti karena ada masalah terus di logistik, walaupun jalur-jalur baru sekarang sudah mulai dibuka gitu, sudah mulai dijajaki oleh negara-negara seperti Mesir, Turki, China bahkan, tapi harganya lebih tinggi karena rutenya juga lebih jauh dan konsekuensi harga yang nanti diterima pada konsumen itu bisa sampai 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Jadi kita harus sudah mulai antisipasi nih produk-produk yang ada chipnya seperti dan basisnya AI, komputer, HP, belum lagi produk yang tadi sifatnya tambang, kemudian logistik yang harus kita antar ke Eropa itu akan menjadi lebih mahal. Nah itu yang jadi risiko sekarang sih sudah terasa, apalagi kalau nanti ini tidak tercapai gencatan senjatanya. Bagaimana kita membaca ya? Kalau ini kan pertanyaan awamnya. Oke, kalau besok tenggat gencatan senjatanya, Mas Pizarro, bagaimana ya? Publik melihat apakah memang masih ada upaya untuk damai, nungukah declaration dari masing-masing, tapi kayaknya upaya formal sih sudah tidak bisa kita harapkan lagi, atau menunggu salah satunya untuk menyerang terlebih dahulu, Mas Pizarro? Iya, menurut saya ada 3 skenario Mbak Friska ya. Jika kemudian gencatan senjata hari Rabu ini atau besok ini deadlock. Yang pertama ialah akan ada upaya yang sangat serius dari Pakistan ataupun mediator lain seperti Turki untuk memaksa minimal ada perpanjangan gencatan senjata ya. Istilahnya itu ada extra time lah kalau main sepak bola gitu, Mbak Friska ya. Dikasih jeda tambahan lagi mungkin rasionya sekitar 48 jam sampai 72 jam. 2-3 hari untuk kemudian menyamakan kembali frekuensi minimal pada beberapa poin yang kira-kira masih bisa dinegosiasikan. Seperti itu. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, Mbak, itu masih akan terjadi negosiasi, dipaksakan lebih tepatnya, indirect talks ya. Kalau sekarang kita lihat kan, misalkan ya, Menteri Dalam Negerinya Pakistan itu mulai bertemu kedubes Amerika Serikat, kemudian kembali lagi melakukan komunikasi dengan Iran ya, seperti itu. Jadi ada semacam dialog tidak langsung yang dilakukan Pakistan, minimal untuk kemudian eskalasi ini tidak lagi menjadi besar. Tetapi yang saya khawatirkan, ini di poin ketiga, kalau kemudian ini gagal, diupayakan untuk kembali melakukan negosiasi dan diplomasi, dan kemudian serangan dilakukan oleh Iran, karena Iran sudah galibaf tadi kalau kita lihat ya, dia mengatakan ada istilah itu kartu baru. Dia punya kartu baru yang akan dilakukan. Kalau kita lihat polanya IRGC, kartu baru itu berarti serangan baru. Serangan ini kemungkinan akan menerapkan operasi apa yang disebut dengan sergapan nyamuk. Ada 1.000 kapal-kapal dari Iran yang sekarang sedang dipersiapkan untuk melakukan serangan kepada kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Teluk Oman, seperti itu. Jadi ada shifting nih Mbak Friska. Tadinya serangan udara, sekarang mulai ke serangan laut. Kalau ini kemudian besar, itu juga bisa menjadi kepada serangan darat. Nah, ini kalau kemudian ada aksi balas-membalas, ada aksi serangan dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Dan bahkan ini yang keempat yang juga sangat kita khawatirkan. Kita ingat kartu baru ini juga dia belum memainkan kartu Houthi ini, kartu Yaman. Karena Iran mengatakan kalau blokade terus dilakukan oleh Amerika Serikat, bukan tidak mungkin kami juga akan menutup Babul Mandeb di Yaman. Dan di Babul Mandeb itu ada faksi proksinya Iran, yaitu Houthi, yang udah pernah melakukan serangan-serangan dari situ. Kalau kemudian Hormuz ditutup,
lalu kemudian Babel Mandeb ditutup, itu semakin menyulitkan dunia internasional, bahkan menaikkan energi. Karena kita mengetahui ada sekitar 15% jalur perdagangan melalui Babel Mandeb. Ya, seperti itu. Jadi ini yang skenario ini menurut saya akan dipakai oleh Iran untuk melemahkan Amerika Serikat. Karena saya lihat Iran justru pengen perang ini panjang. Mbak Friska ya. Untuk menggerogoti ya, jadi untuk menggerogoti kekuatan dengan pace panjang itu ya. Ada tiga tujuan. Pertama, menghabisi ongkos ekonomi Amerika Serikat, yang which is tadi Budina udah mengatakan harga bensin naik, harga kebutuhan udah naik. Yang kedua ialah menghabisi ongkos militernya. Bayangkan Mbak Friska, dalam satu hari serangan Amerika Serikat kepada Iran itu menghabiskan 2 miliar US dollar. Gitu, atau setara dengan 34 triliun. Apalagi kalau perang ini panjang. Jadi justru ingin dibikin panjang sama Iran untuk menghabisi budget dari militer Amerika Serikat. Yang ketiga, menghabisi ongkos politiknya. Karena nanti ada midterm election pada November, yang ini juga pengen dikejar sama Iran. Iran, Mbak Friska ya, kalau perang cuma 50 hari, 60 hari, 1 tahun, dia masih siap. Karena perang Irak sama Iran itu 8 tahun. Pada saat itu Iran itu nggak punya nuklir, nggak punya rudal balistik, ya, nggak punya alat peralatan yang canggih, itu pun dia siap perang 8 tahun. Apalagi ini seperti itu dengan udah didukung oleh Cina dan lain sebagainya. Saya lihat itu skenario yang mungkin akan bisa terjadi. Makanya kemudian ini bagaimana peran mediator. Ini kan tadi Mbak Friska minimal kita lihat ya. Ini sekarang belum ada eskalasi nih dari pirasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat nih. Gitu. Ini ada jasa Pakistan ya. Pakistan terus melobi Iran, melobi Amerika Serikat untuk tetap sama-sama menahan diri. Tetapi kan Iran punya batas waktu. Karena di faksi internal Iran, IRGC itu udah mengatakan negosiasi diplomasi itu udah bullshit. Kami udah ditipu berkali-kali. Bahkan sejak eranya Obama kan, ketika mereka menyerahkan 11.000 kilogram uranium rendahnya kepada Rusia, ya, dan kemudian sebagai gantinya dikasih 140 ton uranium murni, toh sanksi nggak dicabut oleh Obama gitu. Jadi ada rasa kebatinan yang dimana orang-orang Iran, pejabat Iran, IRGC, itu sudah mengatakan negosiasi diplomasi dengan Amerika Serikat itu tidak mempercayai dan malah meruntuhkan kredibilitas dia begitu. Itu kan yang pernah dilakukan di eranya Ali Khamenei yang mengikuti skenario Amerika Serikat melakukan negosiasi, tapi ternyata berkali-kali kan mereka tuh di-prank seperti itu. Jadi ini situasi akan makin sulit dan kita khawatir ini akan berlangsung pada eskalasi militer yang sangat tinggi. Nah, itu yang satu lagi mungkin diharapkan. Silakan Mbak Dina. Tadi poin yang disampaikan Donald Trump kan sangat clear juga ya, bahwa dia ingin menghabisi infrastruktur energi di Iran dan juga pusat-pusat yang vital ya, di jembatan dan lain-lain di Iran. Satu saja itu terjadi, harusnya yang saya kira paling resah itu adalah negara-negara Teluk. Dan kemarin kan sudah ada pertemuan juga di Turki ya, di Antalya. Juga ada negara Teluk yang hadir di sana, ada Saudi gitu kan. Saya kira mereka juga akan menyampaikan kepada pihak Pakistan semaksimal mungkin tolong dong, jangan sampai, karena salah satu serangan balasan dari Iran itu kemungkinan juga masuknya ke Teluk, dan negara Teluk itu sudah dalam posisi sekarang mulai mencari bala bantuan lain selain dari Amerika Serikat dan Eropa. Mereka juga sudah komunikasi ke China. Jadi kalau China makin banyak hadir di kawasan Timur Tengah, wah ini semakin emosional tentu Amerika Serikat dan konsekuensinya makin panjang. Iya, apalagi dengan China masuk ke kawasan Teluk yang itu tidak tersentuh sebelumnya, ini kan akan mengubah juga lanskap geopolitik terutama di Timur Tengah. Nah, Mbak Dina melihatnya saat ini apa yang paling possible? Apakah memang tekanan dari dalam Amerika Serikat? Kita tahu juga kan Trump udah marah-marah juga sama Demokrat di sana dengan yang sudah mengkritik keras kebijakan perangnya US, yang bahkan Trump bilang nggak ada uang buat daycare dan lain-lain, memang dialokasikannya untuk war semua, menghadapi pula nanti midterm di November. Atau justru yang ditunggu adalah kehadiran P5, negara-negara permanent 5 untuk terjun ke sini agar ada kesepakatan setidaknya yang tidak merugikan lebih banyak lagi negara dalam kondisi ini, Mbak Dina. Ada beberapa kemungkinan juga kalau dilihat aktivasi dari negara-negara P5 yang ada di Eropa, mereka kan berusaha untuk merengkuh China, kemudian juga duduk bahkan berkomunikasi juga dengan pihak Rusia untuk menawarkan opsi model baru gitu. Ada dengan tidak ada Amerika Serikat, mereka bikin skenario-nya. Jadi itu salah satu kemungkinan ya, bahwa kalau Amerika Serikat masih tetap insist untuk berada di luar, bukan mustahil kedepannya itu selama beberapa waktu Amerika Serikat akan berada dalam posisi diisolasi juga dalam pergaulan internasional. Artinya hal-hal yang sifatnya ekonomi, tadi logistik, konektivitas, itu masih bisa jalan tanpa ada Amerika, dan
Hormuz mungkinlah menjadi satu titik di mana ya udah itu disandera dulu, sementara nggak ada kemajuan apa-apa di sana. Tapi urusan lain yang sifatnya kedaulatan, menurut saya itu harga mati betul ya buat Iran, karena dalam proses diplomasi nomor satu tuh payung kedaulatannya harus dipandang setara dulu, baru bisa ada kesepakatan. Nggak mungkin orang mau sepakat dulu, tapi nggak dianggap setara. Nah itu udah rumus yang paling salah ya untuk declare bahwa sudah ada kesepakatan, karena pasti nanti ujung-ujungnya merugikan. Dan apakah kalau kita bicara sekarang ya, karena harus ada kesetaraan dulu, tapi sampai sekarang tampaknya juga lebih banyak mengakomodasi poin-poin yang diajukan oleh Amerika Serikat yang bahkan dianggap sebagai juru bicaranya Israel, karena banyak poin-poin yang dimasukkan di sana, Mas Pizarro. Artinya apakah secara kekuatan kalau dari segi militer sekuat apa sih? Tadi Mas Pizarro sudah sebutkan bahwa lawan Irak saja dalam kondisi 8 tahun ya Iran kuat, tapi dalam kondisi lanskap sekarang apakah sama kuatnya? Mbak Friska, baru-baru ini Dinas Intelijen Amerika Serikat ya mengeluarkan report bahwa ternyata Iran masih mengontrol 70% kapasitas rudalnya. Artinya dalam peperangan sekitar 50 hari ini belum semua kekuatan yang dilakukan oleh Iran ya. Biasanya dalam konsep perang asimetris, perang itu memang dibikin panjang. Sama seperti Hamas di Gaza ya, dia bikin panjang. Sampai 2 tahun, sampai 3 tahun untuk kemudian melelahkan, kemudian juga menghabisi kapasitas mental tentara Israel gitu. Ini kemungkinan juga akan diambil oleh Iran. Menurut saya, Iran sudah mempersiapkan berbagai skenario. Pertama untuk melakukan peperangan secara panjang, karena minimal dia masih bisa melakukan nafas ekonominya dengan tetap bertransaksi dengan Cina, kemudian melakukan komunikasi dengan Rusia, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat sejauh mana kapasitas kekuatan militer Iran, mereka sudah mempersiapkan perang ini dalam 4 dekade lamanya gitu ya. Bahkan jikapun misalkan Amerika Serikat melakukan serangan darat kepada Iran, bahkan menduduki Iran, itu tidak serta-merta Iran itu akan kalah. Karena dalam perang Iran-Irak itu bahkan Saddam Hussein berhasil mengambil alih beberapa provinsi yang dimiliki oleh Iran. Tetapi 2 tahun berikutnya itu berhasil diambil alih kembali itu oleh Iran gitu. Jadi mereka belajar dari perang Iran, kemudian perang di kawasan-kawasan Teluk dengan Hizbullah. Mereka mempersiapkan bagaimana mereka bisa tough ya melakukan perlawanan dengan Amerika Serikat. Yang justru kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ya apa yang terjadi, sebenarnya Trump sebenarnya yang membutuhkan perang ini berakhir gitu. Bukan Iran, karena Iran itu benar-benar serang di atas angin. Dia menemukan kartu baru bernama Selat Hormuz yang ternyata ini memiliki dampak yang sangat besar ke berbagai negara gitu. Makanya banyak pikiran kemudian bagaimana Trump itu bisa meniru Ronald Reagan. Ronald Reagan dulu akhirnya dia menyerah di Lebanon. Dia tidak bisa menyelesaikan perang di Lebanon dan kemudian dia out begitu saja, dan itu juga menyelamatkan tentara Lebanon, tentara Amerika Serikat, kemudian ongkos-ongkos militer dari Amerika Serikat. Saya kira bukan salahnya kemudian Trump bisa coba mundur sejenak gitu ya, untuk kemudian merecovery dan kemudian dia mundur untuk tidak terus melakukan perlawanan. Tapi kan kita mengetahui ya Trump itu tetap punya pemikiran untuk betul-betul menguasai Iran. Makanya diplomasi dia kan diplomasi menyerah gitu. Dia minta Iran itu menyerah tanpa syarat. Kan tidak bisa seperti itu diplomasi. Di win-win solution gitu. Seperti misalkan nih Iran misalkan siap menyerahkan uranium tetapi dititip ke Rusia, bukan ke Amerika Serikat kayak gitu ya. Nah, ini tetapi pola-pola pendekatan yang sifatnya win-win solution ini pun tidak diterima oleh Rusia karena oleh Amerika Serikat, karena Trump juga berpikir, wah ini jangan-jangan kalau uraniumnya dititip ke Rusia bisa malah dikembangkan sama dia dan dipakai untuk melawan Amerika Serikat gitu. Tetapi ini pernah berhasil di eranya Obama. Obama sampai JCPOA tahun 2015 itu dari 2009 Mbak Friska pendekatan ke Iran. Bayangkan 6 tahun untuk kemudian membawa Iran mau negosiasi gitu. Dan pendekatannya smooth, nggak kayak Trump tuh ngomong medsos apa aja ya kan, diplomasi medsos yang akhirnya merumitkan negosiasi di lapangan. Ya, ini yang jadi kendala sekarang. Selain juga poin-poin yang coba diajukan oleh Amerika Serikat, tapi juga gaya Trumpnya yang kita nggak tahu tiba-tiba ngomong apa, tiba-tiba mengancam untuk menyerang nuklir, tiba-tiba nanti muji Iran mau ke diplomasi. So, apa yang bisa kita baca Mbak Dina dalam waktu ya besok sampai tenggat besok? Apa kira-kira pergerakan yang bisa kita baca? Apakah misalnya perang ini mendekati akhir memang, atau setidaknya gencatan senjata diperpanjang, atau ya kita harus bersiap-siap untuk the worst case? Satu, kita tetap harus bersiap untuk the worst case karena sinyalnya itu negatif baik dari Iran, Israel maupun Amerika Serikat. Karena ini 3 hal ini terkait ya. Skenario yang lebih baik adalah bahwa perpanjangan gencatan senjata ini terjadi. Kalau itu terjadi berarti ada ruang ya untuk tidaknya komunikasi masih jalan terus, exchanges of information itu terjadi
antar pihak-pihak yang bertikai. Jadi harapan paling singkatnya menurut saya itu sih ke depannya. Oke, kita akan pastikan besok apa yang akan terjadi. Ya, siap-siap kemungkinan terburuk, tapi tetap berharap ada ya setidaknya hal baik dalam penyelesaian gencatan senjata ini. Terima kasih banyak Mbak Dina Prapto Raharja selaku penasihat hubungan internasional Think Tank Independent Synergy Policies, dan juga Mas Pizarro, terima kasih Pizarro Gozali, peneliti Asian Middle East Center. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bertemu dengan para pelaku sejarah perundingan damai Malino terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala di UGM. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama Radhi Saputra. Baru, teh pucuk Clash Sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Clash Sugar. Rendah gulanya, Enak rasanya. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand.